Jentol. Lucu ya, lucu. Halo Bari, jumpa lagi di podcast TVRI Kalimantan Tengah. Sekarang saya sedang bersama narasumber yang imut-imut dari Dumoy. Penasaran nggak? Nih kita lihat dulu cuplikannya. Itu dia cuplikannya. Ini dia Kalista Binti. Apa kabar Kalista? Baik. Halo. Kamu apa? Baik juga. Kamu izin dari sekolah ya? Ya, izin dulu. Ini enggak ini udah izin ke sini loh. Udah sering ke TVRI Kalimantan Tengah? Pertama kali. Pertama kali. Iya. Gimana rasanya ke TVRI Kalimantan Tengah? Banget sih. Asik ya? Asik. Kakak-kakaknya juga di sini. Asik-asik sangat juga. Friendly. Friendly. Biasa kalau di sekolah mungkin gurunya galak-galak. Enggak ya? Enggak, baik kok. Enggak, cari aman. Enggak, emang baik kok, Kak. Gitu ya? Iya. Ini kita lagi di Museum TVRI Kalimantan Tengah. Ini nih, lihat nih, kameranya keren-keren nih, kamera jadul. Kita pajang di sini nih, kamera zaman dulu. Ya, Jadi baru pernah lihat ya? Iya. Vibes-nya asik ya? Iya, kayak vintage gimana Gitu, gitu. suka vintage ya? Iya, suka. Nah, Kalista, kemarin abis jalan-jalan nih ke Korea, ngapain sebenarnya? Kemarin jalan-jalan ke Korea dalam rangka mengikuti lomba karya ilmiah Karya ilmiah. dan gitu di event WICO tahun 2023. Oh, Ya. itu event tahunan kah atau gimana? Eventnya kurang tahu sih tahunan atau apa. Oh gitu. Heeh. Di sana ngapain? Ke sana ke Korea itu selain berkompetisi apa yang dibawa? Ceritanya apa aja? Oke, di sana kami membawa topik penelitian kami yaitu Sapuyung Dare, Dayak Ritual Health from Birth until Death. Oke. Sebelum jauh, Ya. Sapuyung Dare itu apa? Oke, Sapuyung Dare itu adalah topik kerajinan anyaman khas suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak Ngaju dan juga Otdanum, yang terbuat dari bambu, kajang, dan rotan. Bambu, Kajang, kajang itu rumput-rumput itu ya? iya yang hijau-hijau panjang itu ya, Terus dan sama rotan. rotan. Yes. Dikolaborasikan jadi satu dan jadi sebuah topi Iya, yang digunakan untuk ritual suku Dayak. Wow. Ya. Oke, dari penelitian itu kepercayaan kah atau apa sehingga timnya dari Kalista memilih Sapuyung Dare untuk diangkat ke ajang internasional tersebut? Oke, karena itu suatu kebudayaan Kalimantan Tengah dan kebetulan kebudayaan ini juga udah hampir punah kan. Jadi itulah kenapa alasan kami mengangkat topik ini biar kebudayaan kita itu tidak punah, bahkan bisa dilihat, dikenal dengan dunia luar seperti itu. Makanya kami memilih topik penelitian ini karena kita nggak mau dong salah satu identitas kita hilang gitu. Kita harus bangga dengan identitas yang ada. Berapa banyak topi yang dibawa? Ada 5. Ada 5. Iya. Itu dengan model dan fungsi yang berbeda atau seperti apa? Iya, dengan model dan fungsi yang berbeda. Bisa kasih gambaran sedikit nggak cara kerjanya, fungsinya, atau mekanismenya seperti apa? Oke, kalau Sapuyung Dare itu dia ada beberapa fungsi. Yang pertama dia untuk kelahiran. Jadi untuk kelahiran itu ada yang namanya ritual nahunan di suku Dayak. Nahunan. Iya, nahunan itu adalah ritual pemberian nama untuk sang bayi. Jadi pada saat ritual nahunan itu sang bidan membawa sang bayi ke sungai untuk dimandikan. Nah, saat pembawaan itu dia menggunakan Sapuyung Dare untuk melindungi sang bayi. Oke, orang tuanya yang pakai. Bayinya, Oh, bayinya pakai Iya. Sapuyung Dare itu. Berarti kecil ya? iya kecil. Oke, Ada yang kecil, ada yang besar, disesuaikan aja. disesuaikan. Ya, dengan tujuan agar dilindungi dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ada filosofi di Ya, dalam. ada filosofi di dalam. Lalu yang lainnya? Kemudian ada juga untuk pernikahan. Ya. Gimana mekanisme makainya?
saat pernikahan, jadi yang memakai sapuing dare itu adalah ibu ataupun kakak tertua dari keluarga pria. Oh, oke. Iya, jadi dipakai dengan tujuan untuk bisa menghargai martabat sang pembelai wanita gitu. Dengan menggunakan Sapuing dare darenya. itu, ya karena kan sapuing dare itu kan basically-nya topi kan, Oke. digunakan di kepala. Oke, Iya kan? tempat yang terhormat Iya, ya. tempat yang terhormat. Kepala kan tempat yang terhormat gitu Oke. kan. Jadi itu filosofinya untuk menghargai harkat dan martabat seorang wanita. Masih ada 3 lagi nih. Iya, Apa masih lagi? ada. Apa lagi Selanjutnya penasaran? saat kematian. Saat manusia memasuki fase kematian. Jadi di Dayak itu kan ada yang namanya tiwah kan. Oke, Nah, wah. jadi pada saat kematian itu, pada saat ritual tiwah, tulang-tulang manusia itu diangkat menggunakan sapuing dare itu. Gitu lah. Diangkat ke sandung gitu. Jadi untuk diletakkan di sapuing dare tersebut iya, dan dipindahkan ke sandung. ke sandung. Iya. Jadi pembawanya lah gitu. Oke, kelahiran ada, pernikahan ada, kematian ada. Apa lagi berikutnya? Special guest untuk welcoming special guest. Oke, tamu-tamu terhormat Iya. yang Tamu datang terhormat. ke daerah kita, daerah yang masih kuat ya kepercayaan Iya, betul. terhadap budaya yang dari sapuing dare tersebut. Betul. Tapi sekarang udah mulai tergeser kan dengan ritual kasih pengaluman Kalung. bunga. Ya. Iya, garland. Iya, itu. Sebelumnya kan menggunakan sapuing dare. Apa tenda? Wah, tar dulu deh. Sebelum sejauh itu ya. Satu di yang terakhir tadi apa? Sapuing dare untuk yang kelima belum? Oh, yang kelima itu untuk apa sih namanya? Dulu itu ada ritual kayak wanita itu sebelum dia menikah itu harus kayak didiemin aja dulu di rumah gitu. Oke, selama dia dipingit ya bahasanya. Iya, ya. dipingit. Di dalam benar. rumah dia pakai topi itu. Iya. Mantap sekali ya, kompleks ya sapuing dare Kompleks itu. Jadi banget. memang bermanfaat dengan bermacam kondisi yang ada di kelahiran, yang ada di kematian, yang ada di pernikahan, yang ada di persiapan pernikahan dan orang-orang terhormat. Ya. Kenapa sampai sekarang? Tadi kita cerita ada mulai tergantikan dengan pengalungan bunga dan segala macamnya. Kendala apa sebenarnya dari sisi penelitian Kalista dan teman-teman melihat harus mengalami pergeseran dengan pengganti bunga dan segala macam? Apakah topi-topi sapuing dare ini susah diproduksi atau memang tidak dipercaya lagi di daerah kita sendiri atau bagaimana? Oke, kendalanya itu tepatnya ada di cara produksinya yang cukup rumit, susah gitu loh. Rumit dan Kenapa lama jadi banget. rumit? Kenapa jadi rumit? Karena karya tangan kan, jadi butuh waktu yang lama banget, butuh ketelatenan, penelitian juga gitu loh. Jadi sangat susah lah di bagian produksinya. Itu yang membuat dia juga jarang dikenal karena produksinya aja susah gitu loh. Gimana kita mau memasarkan dengan jumlah lebih banyak sehingga dikenal dengan banyak orang gitu. Gimana ya? Apakah produksinya itu tidak yang memproduksi itu tidak beregenerasi atau tidak diajarkan ke generasi berikutnya atau apa problemnya? Itu jadi susah hanya sebagian orang yang bisa mengerjakan itu kan? Benar Iya, ya? betul. Karena pembuatnya terbatas sehingga sapuing darenya jadi mulai terbatas juga, akhirnya nggak bisa banyak digunakan. Benar nggak sih? Benar-benar. Benar ya. juga, itu yang terjadi ya? Iya, regenerasinya udah Regenerasinya ada. tidak ini. Heeh. Makanya Kalista dan teman-teman mau coba angkat itu dan diperkenalkan ke dunia ya, Iya, ke lagi dunia. ke internasional. Bahwa sapuing dare ini ada dan punya karakter kepercayaan yang unik dari Yes, Kalimantan Tengah. Exactly. Kalau pandangan Kalista sendiri, sapuing dare sudah diakui nih, dapat golden ya, Iya, golden. dapat golden itu di luar. Berarti kan sebenarnya diterima ya, diakui ya. Kenapa di tempat kita selain produksinya terbatas, akhirnya kan mau nggak mau, jujur saya katakan ini akan menjadi budaya yang akan punah sebenarnya. Iya, Benar nggak sih? benar banget. Benar banget ya sih? Iya, punah. Apa yang mungkin Kalista bisa pikirkan? Karena Kalista sudah sejauh ini nih, melihat sesuatu yang tidak terlihat tadi, akhirnya menemukan bahwa ada sapuing dare nih, budaya kita ini yang harus diperkenalkan.
Apa Kalista punya mimpi atau gambaran seperti apa shopping dari cuma untuk perlombaan kah atau ada harapan yang berkelanjutan setelah mendapatkan Golden tadi? Oh, oke. Jadi dalam penelitian juga pastinya kami ada solusi kan. Iya, ini. betul. Ya, solusi ini yang mungkin bikin teman-teman dapat emas ya. Iya, ada Oke. solusinya pastinya. Yang pertama, pastinya dengan menjaga kestabilan hutan kita. Karena kan bahan-bahannya dihasilkan dari hutan kita kan. Iya. Iya, jadi kita harus menjaga kelestarian. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti dengan cara regenerasi pengrajin. Dengan cara apa? Nanti kita bisa membentuk suatu kelompok dari seniman-seniman. Karena kan biasanya yang punya jiwa untuk bikin kerajinan apa itu kan seniman kan, Kak? Iya. Iya, bener kan? Pelaku-pelakunya. Iya, jadi bisa gitu ditarik dari sanggar-sanggar, coba diajarin gimana caranya. Nanti dari 5 itu mereka bisa lagi kan ngajarin anggota-anggotanya mungkin yang lain gimana. Terus juga dengan cara kita bisa mengenalkan dengan maksudnya membuat pameran atau kan Pameran. menjadikan shopping diary sebagai properti tari. Memberi ruang Iya, untuk betul. shopping dari lebih banyak tampil. Iya, betul. Sehingga lebih banyak kayak perhatian ini apa sih gitu. Akhirnya shopping dari dikenal. Iya, biar di notice orang gitu. Lalu apa lagi? Lalu juga dengan cara AI. Karena kan Oke, AI AI. jauh ya. Teknologi. Iya, Ini jauh. diapain ini? Jadi- Diapain ini produk shopping dari? Ya, jadi kan kendala sapu yang dari ini kan pada proses produksinya kan, Oke. yang sulit, rumit banget pokoknya dengan prosesnya yang lama. Kalista sendiri sudah pernah lihat cara membuatnya atau? Belum, masih kami rancang gitu loh. Oh, oke. Masih dalam perancangan. Nah, jadi dengan adanya AI ini kami ingin kayak mengaplikasikan ke dalam suatu mesin gitu, yang dimana nanti mesin ini tuh bisa bekerja gitu loh, mengganti sumber daya manusia. Karena kalau kita berharap dengan sumber daya manusia aja tuh bisa nggak ketangkep kan, apalagi nanti kalau jumlah peminatnya udah banyak gitu loh. Jadi kita menggunakan AI. Sebentar. Sebentar. Pelan-pelan nih supaya saya nggak tahu nih penonton Pak Hari di sana bisa mencernanya, saya agak kurang nanggap. AI ini apakah sebuah mesin yang membuat shopping dari? Iya, betul. Oh, membuat Iya, membuat. seperti produksi baju tekstil Iya, bisa? bisa. Oh, Itulah dirancang. Dirancang ya? Berarti harus menemukan ini dong, desainer mesinnya, lalu pola blueprintnya seperti apa yang harus diproduksi. Betul. Oke, Kompleks banget kan? kompleks banget ini. Ini produk yang sangat luar biasa untuk dipikirin di level Kalista dan teman-teman ini. Sekolah Terima menengah kasih. atas loh. Dan sudah sampai tahap itukah penelitian? Belum, kami masih kayak tahap-tahap yang awal dulu, Oke. pelestarian dulu, satu-satu gitu lah kalau Satu-satu step by ya, step. nge-breakdown satu-satu ya. Nge-breakdown dulu satu-satu. Selain menemukan gambaran inovasi ya, inovasinya belum terlahir, Iya, tapi gambarannya sudah tercipta, bayangannya, solusi-solusinya. Ketika di Korea kemarin, ya selain shopping dari bisa dapat Golden, sebenarnya dari pandangan Kalista dan teman-teman sendiri, bisa unggul di antara kontestan lain itu apa yang sebenarnya tergambar, kan presentasinya pasti dilihat oleh semua orang ya. iya betul. Apa yang membuat shopping dari ini kok lebih unggul nih daripada negara-negara lain selain faktor internal tadi kita menilai? Apa produk apa yang diangkat dari negara lain? Produk yang diangkat dari negara lain itu rata-rata itu obat-obatan sih. Jadi giliran kami yang bawa kebudayaan tuh kayak langsung jadi apa ya? Jadi poin banget gitu lah, jadi center gitu. Menggebrak sekali Iya. ketika orang mainstreamnya ke obat-obat herbal. Betul. Herbal ya. Pasti dan teman-teman membawa budaya. Betul. Yang larinya ke pengobatan. Enggak juga. Gimana? Apakah ini apple to apple atau apple to apa? Anggur? Kemana nih? Karena gini Kak, jadi di Korea itu kita
bawa penelitian kan. Nah, penelitiannya ini kebanyakan dari peserta lain itu kan kayak bawanya obat-obat, kayak pokoknya kategorinya tuh biologi lah gitu. Nah, sedangkan kami ngambilnya itu kategori yang sejarahnya gitu. Jadi tentang kebudayaan. Jadi kayak di saat yang lain tuh bawanya tentang kesehatan apa, kayak mungkin oleh kebanyakan kali yang ngambil kesehatan, jadi mungkin juri itu kayak oh obat lagi, obat lagi, obat lagi. Jadi giliran ada yang bawa kebudayaan, jadi kayak wow ada nih ternyata yang bawa tentang kebudayaan gitu loh. Jadi lebih tertarik aja gitu loh jurinya. Oke, saya Karena ada yang beda. menangkap Kalista dan teman-teman ini pintar melihat peluang. Betul. Selain memang berkompetisi untuk menang dan mengangkat apa produk budaya lokal ini di tingkat nasional, tapi Kalista dan teman-teman melihat ini adalah peluang ketika orang lain menggunakan tipe-tipe produk yang sama dari Kalimantan Tengah malah membawa budaya ke sana. Betul. Ya, akhirnya mereka terimpresi lebih daripada yang mereka harapkan. Betul, itu dia. Ya, di sana experience-nya ngapain aja kan? Saat tiba-tiba ke Korea berkompetisi, ketemu orang-orang dari negara lain. Seru sih, cuman ya ada culture shock-nya juga Pak. Di Gimana Korea. culture shock-nya? Gimana? Culture shock di Korea itu kita biasanya kalau mau ke Indomaret, ke depan rumah aja tuh kan bisa naik kendaraan kan Kak. Oke. Kalau di sana tuh kayak bener-bener jalan kaki aja. Iya, kalau mau pakai transportasi umum tuh mehong banget. Jadi mostly orang tuh jalan kaki di sana. Jadi Kalista ngerasa di sana kayak super komplit gitu, kayaknya nggak Iya, perlu komplit transportasi, mau kemana juga bisa ya. Iya, Dan orang-orang yang semodern itu ya di negara itu yang jadi tuan rumah terpukau dengan produk Sepuyung Dare dari Kalimantan Tengah yang Iya. budayanya sangat tradisional tapi punya nilai lebih di mata mereka, luar biasa. iya betul. Karena kami pas jalan-jalan juga kami pakai tau Kak Sepuyung Darenya. Sepuyung Darenya. Iya, kami pakai jalan-jalan pas lagi keluar gitu. Bentuknya beda-beda atau Beda-beda. memang beda ya? Iya, beda-beda. Ada yang lancip ke depan, ada yang ngingkar Bentuknya sama, sama. polanya Polanya. sama motifnya itu yang beda. Kalau bentuknya ya topi sama gitu. Oh, pola motif di dalam Iya, di dalamnya topinya itu. itu. Iya. Oh, saya sendiri masih agak kaget ya baru dengar. Biasanya kalau saya lihat itu kalau rotan ya rotan, ya kan. Lalu di Sepuyung Dare ini ternyata ada 3 bahan baku yang dipakai untuk pembuatan. Secara khusus dari penelitian itu, Kalista melihat menemukan daerah-daerah mana aja sebenarnya di daerah kita ini yang masih mau dan masih bisa membudayakan Sepuyung Dare. Katingan sama Gunung Mas. Katingan sama Gunung Iya. Mas. Oke. Kalau di Kota Palangkaraya sendiri udah nggak ada. Bahkan Perngajingnya juga udah nggak ada. Penelitian Kalau di itu sini. memang benar-benar bawa Kalista dan teman-teman sampai ke daerah. Ada pendamping kami yang ke sana karena kan kami juga sekolah Masih, kan. baik. Jadi kayak bagi tugas gitu loh di tim. Ada yang survei, ada yang merancang penelitiannya gitu loh. Berapa lama persiapan itu? 3-4 bulan Kak. 3-4 bulan. Iya. Sudah menang di tingkat nasional dan dapat emas ketika balik ke daerah. Gimana respon pemerintah daerah atau masyarakat lokal menilai Sepuyung Dare? Apakah di mata Kalista dan teman-teman ini kayaknya ada peluang nih untuk bisa kembali membudayakan Sepuyung Dare atau kayaknya biasa aja? Atau gimana di mata Kalista? Kalau di mata Kalista sama tim ya, kayak sayangnya pemerintah di Kalimantan Tengah tuh kayak responnya biasa aja gitu loh, kayak kurang interest aja gitu. Ada kira-kira bukan karena murni pemerintahnya atau mungkin karena ekosistemnya sendiri yang belum tentu nerima atau gimana sebenarnya? Ukuran kacamata Kalista nih, kan Kalista ini meneliti ya. Dia Iya. sudah, waduh ini produk ternyata bisa dapat emas gitu loh. Tapi kan udah mau dapat emas mau diapain lagi nih dibawa ke daerah? Apa cuma sekedar ditunjukin atau dari Kalista sendiri pengen membudayakan apa tidak? Pengen, cuman ya itu tadi susah gitu Susah. lah untuk membudayakannya. Banyak tahap-tahap yang perlu kita lewatin dan itu kompleks, rumit banget.
dan Berarti- perlu dukungan. Cuman dukungan itu yang masih sampai sekarang belum kami dapatkan gitu. Oke. Tetap pengen berusaha dan berkomitmen menyuarakan Iya, budaya Puyung Dare agar lebih dikenal oleh masyarakat ya. betul. Susah. Susah. butuh waktu ya. Iya, butuh waktu. Butuh waktu. Tapi ini dengan cara diundang nih di Museum TVRI kayak gini, itu udah sangat membantu kami loh Kak sebenarnya. Terima kasih banget. Gitu ya. Iya, untuk Ya, bisa karena memperkenalkan. kalau TVRI melihat ini bahwa teman-teman Kalista dan teman-teman itu berangkat ke Korea dapat emas, berarti ada sesuatu yang bernilai. Nah, TVRI melihat itu adalah sesuatu hal yang perlu kita distribusikan begitu. Jadi Terima kasih. semoga hari-hari semua di sini yang nonton ini, nanti pasti teman-temannya Kalista dan kawan-kawan juga mau bagiin konten-konten kita ini ya. Apalagi yang mau dibuat habis ini? Penelitian apa yang mau diangkat? Belum tahu lagi sih nextnya apa ya. Tapi masih pengen lanjut cari kompetisi yang lain dong, Oh pasti dong. pasti ya. Iya, biar tembus jalur prestasi nih kuliahnya. Ini mau jadi Kalista nih, kan banyak sih ya orang teman-teman Kalista yang seumuran pengen juga dong kayak Kalista nih bisa dapat medali emas dan segala macam. Kalau Kalista sendiri treatmentnya sampai bisa tembus ke Korea terus balik lagi di sini dapat emas ini seperti apa? Selain memang peluang Puyung Dare tadi yang memang bernilai. Ya, ikut kompetisi aja sih, berlatih, jangan menyerah, terus berusaha gitu. Kalau jatuh bangkit lagi, terus berproses aja intinya, cari peluang. Sering ikut kompetisi sudah? Sering, Sering kalah apa sering menang? puji Tuhan sering menang. Mantap sekali. Apa selain Puyung Dare yang sering menang? Sebelumnya. Lomba menyanyi, Lomba lomba menyanyi. tari. Dua itu sih yang paling menonjol di potensi Kalista. Oh. Oke, berarti anak berbakat itu memang larinya semua hal harus dikerjakan seperti itu. Penelitian iya, oke, Iya. bakat soft skill-nya sendiri juga dikembangkan. Paket komplit. Terima Paket kasih. komplit. Iya, sering ikut organisasi juga kan untuk melatih pola pikir kita, gitu. Cara kita berbicara. Kamu diundang ke sini sibuk banget loh dari kamu. Ya, ini narasumber podcast yang sampai saya pending karena dia punya jadwal sendiri ya. Ternyata anak SMA ini lebih padat jadwalnya daripada pekerja. Luar biasa. Gak ada capeknya. Capek pasti ada. Manajemen waktu ya. Iya, manajemen waktu ini kemarin habis diinfus vitamin nih. Oh gitu, barusan? Barusan tadi malam. Oh my god. Mau dijajar terus. Mau ngapain lagi Kalista habis ini? Nyelesain sekolah? Yap, penyelesaian sekolah sama mungkin lebih fokus ke ikut lomba-lomba aja sih lagi ya. Dan Puyung Dare kemarin jadi cerita terindah ya. Iya, Momen cerita terindah. ini di fase sekolahnya Kalista. Pesan aku untuk Ya, teman-teman sekalian, terkhususnya teman-teman remaja dan pemuda, ayo sama-sama kita menjadi pemuda yang haus akan prestasi, haus akan peluang-peluang besar, karena percayalah peluang-peluang itulah yang akan membawa kita untuk bisa maju, untuk bisa dikenal dengan banyak orang. Otomatis kita punya relasi yang lebih luas lagi, punya relasi yang lebih luas. Artinya apa? Artinya apa? Perlu uang, peluang. Gitu ya lainnya. Peluang. Peluang. Gitu. Peluang. Artinya kita bisa mendapatkan sesuatu itu dengan apa ya? Ya, pencapaian baru kali. Iya, pencapaian baru dengan yang lebih mudah kali ya, karena kita udah punya relasi gitu. Gitu. Dan memang buat Kalista ini kayaknya hal-hal yang perlu dirintis ya. Iya, perlu Dirintis memang di usia muda dan ya secara bertahap. Kalista bilang tadi kan banyak kalah, banyak menang, akhirnya ujungnya tuh bisa sampai ke Korea dan dapat emas. Ya, invest. Ya, keren banget. Kalista, terima kasih sudah mampir ke podcast TVRI Kalimantan Tengah. Nanti kapan-kapan main lagi ya. Yuk. Terima kasih. Sama-sama.